Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Merbamis pertama dengan manajer proyek Bapak Muhammad Fajri Amirul Nasrullah, SST, MSC. Nah, terdiri dari 7 orang kelas MJ5A reguler pagi. Di sini saya Balkis Nabil sebagai ketua. Lalu anggota ada Agung Leo, Muhammad Iqbal, Febriana Ariandini, Sakina Januarianti, Noval Aufauzan, dan Aro Bagus. Next, lalu ada deskripsi proyek. Marble Maze Survival adalah nama sebuah game 3D berbasis desktop yang mempunyai latar belakang cerita perjalanan bola yang berada di dalam labirin. Game ini bergenre adventure tanpa level dan mempunyai latar belakang atau setting tempat di sebuah hutan. Jarak pandang game tidak dibatasi atau view game ini terdiri dari sisi atas. Target usia pengguna aplikasi game ini berusia 14 tahun ke atas. Player harus bertahan di dalam sebuah labirin dengan menangkap player untuk mendapatkan poin dan waktu tambahan. Tapi tidak semudah itu, untuk dapat tetap bertahan akan ada duri dan api yang menghambat jalan bola tersebut. Lalu player memiliki 3 nyawa. Jika player mengenai duri atau api, maka nyawa akan berkurang 1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sakina. Yang keempat ada Lauran Proyek, game Marble Survival berbasis 3 dimensi dan berbasis desktop, dan kontrolernya menggunakan Arduino dan joystick. Next, ini pengerjaan logbook. Di setiap minggu ini ada pengerjaan dari minggu 1, 2, dan 3. Next, jadi ada minggu 4, 5, 6. Next, dan ada 7, 8, 9. Next, dan ada minggu 10, 11, 12. Dan selanjutnya akan dijelaskan Febriana Riandini. Oke, selanjutnya adalah logbook 13 sampai 16, logbook 13 sampai 15, di mana poin dari logbook ini adalah masih tahap produksi, kami masih melanjutkan desain game. Yang selanjutnya, next, yaitu logbook 16 sampai 18, di mana pengerjaan proyek sudah masuk pada tahap pasca produksi, di mana kami telah membuat poster, laporan akhir, dan lainnya. Next. Nah, yang selanjutnya ada progres pengerjaan proyek yang dilengkapi dengan screenshot dokumen video. Yang pertama itu pengembangan game. Next. Yaitu melakukan pembuatan aset-aset game, membuat desain kasaran game menggunakan software SketchUp. Next. Kemudian eksplorasi membuat duri dan api, game menggunakan Unity 3D. Dan ini adalah gambar-gambarnya. Selanjutnya kami juga eksplorasi membuat desain game dengan menggunakan Unity 3D seperti gambar berikut. Kemudian kami juga membuat beberapa aset game sesuai temanya dengan menggunakan Unity 3D seperti pohon dan bebatuan, dan aset game lainnya seperti api, bola, duri, sinar, dan lain-lain, dan desain mesh-nya dan desain button-nya. Kemudian kami juga membuat desain gameplay sesuai dengan tema dengan menggunakan Unity 3D seperti main menu, play, about, setting, help, dan end game. Dan terakhir kami juga mencari serta menambahkan sound effect. Ya, di sini saya akan menjelaskan detail pengerjaan proyek, yaitu pembuatan controller. Nah, di sini kami meminjam alat kepada staf laboran Politeknik. Nah, ini beberapa alat yang kami pinjam yaitu breadboard, reader uncard, Node MCU, kelembapan DHT11, dan lain-lain. Oke, next. Nah, di sini dokumentasi kami proses pembuatan controller dilakukan secara bersama-sama semua. Oke, next. Selanjutnya, yaitu ada dokumentasi uji coba controller, seperti pada foto yang kami tampilkan. Next. Kemudian ada kendala yang dihadapi selama pengerjaan proyek beserta solusinya. Yang pertama, kendalanya yaitu minimnya pengetahuan kami tentang pembuatan game dan controller. Solusinya yaitu mencari referensi di YouTube. Yang kedua, kesulitan dalam proses pengkodingan selama pengembangan game di Unity 3D. Solusinya yaitu bertanya dengan dosen mata kuliah terlibat, yaitu Bapak Agus Riyadi, dan referensi di YouTube. Yang ketiga, alat Arduino yang dipinjam mengalami rusak sehingga menghambat proses pengerjaan controller. Solusinya, kami mengembalikan Arduino Uno yang lama, lalu kami melakukan peminjaman ulang alat Arduino Uno dan berhasil digunakan. Yang keempat, kurang pemahaman tentang bagaimana cara mengisi Arduino ke software Unity atau codingan programnya. Solusinya yaitu bertanya dengan dosen mata kuliah terlibat, yaitu Bapak Ahmdani, mencari referensi di YouTube, dan bertanya dengan teman. Next.
bagian dari proyek yang mendeskripsikan keterkaitan dengan mata kuliah lain. Bagian proyek yaitu pembuatan dan pengembangan game Marble Maze, keterkaitan mata kuliah dengan mata kuliah pemrograman game. Selanjutnya untuk pembuatan controller button, keterkaitan mata kuliah dengan pemrograman perangkat keras bergerak. Selanjutnya ada pembagian kerja dan kontribusi setiap anggota dalam pengerjaan proyek. Berikut adalah posisi atau tugas. Yang pertama ada ketua proyek yaitu Balkis Nabel, kemudian ada developer game yang terdiri dari programmer, texture maker, 3D modeler, musik komposer, dan pengatur gerakan. Programmer ada 2 orang, Agung dan Arul, texture maker Agung dan Arul, 3D modeler Agung, musik komposer Noval, Iqbal, dan Febri, pengatur gerakan ada Iqbal dan Agung. Selanjutnya ada hardware atau controller yaitu merakit alat dan programmer. Yang merakit alat ada Arul, Noval, Agung, dan Iqbal. Programmer ada Agung dan Arul. Kemudian ada juru tulis yang terdiri dari laporan per minggu yaitu Febriana, logbook per minggu Febriana, manual book aplikasi game Febriana, Sasa, dan Balkis, laporan akhir PBL yaitu Febriana. Kemudian ada bagian perlengkapan yang terdiri dari peminjaman ruang serta peminjaman alat yaitu Sakina, Balkis, dan Febriana. Dokumentasi yaitu pengambilan foto oleh Sasa, Balkis, Arul, dan Iqbal, membuat poster Febriana, membuat video demo game Sakina dan Balkis, editing video oleh Noval dan Febriana. Next. Kesimpulannya adalah secara keseluruhan learning proses yang kami dapatkan selama penyelesaian proyek adalah melatih kemampuan kerjasama tim. Contohnya yaitu saling mendukung, menghargai pendapat, serta bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan dan menyelesaikan suatu permasalahan bersama-sama. Target sudah terselesaikan dalam proyek ini adalah mengeluarkan sebuah aplikasi bernama Marble Maze Survivor dan controller yaitu Arduino atau joystick. Terakhir, publikasi proyek yang meliputi laporan akhir proyek PBL, poster, sebagaimana promosi dan video demo yang berisi penjelasan bagaimana cara kerja aplikasi, serta membuat informasi penting lainnya dari aplikasi game Marble Maze Survival. Next. Oke, thank you. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.